Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wan naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wad du'a ilal huda wad dalalata 'alal khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan kajian kita tentang tafsir surat An-Naba sampai pada ayat 39. Kalau kitabnya halaman 11. Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal yaumul haqq. Bahasa pegone utawi mengkono-mengkono dina iku al-haqqu dina kang bener. Faman syaa'a takhadha ila rabbihi ma'aba. Faman mungko utawi sapa wonge iku syaa lamun ngersakaken sapa man, ngersakaken ing kedamaian, ngersakaken ing keselamatan kelak di hari tersebut, ittakhadha mongko gawe sapa man ila rabbihi marang pangerane man ma'aban ing panggonan utawa tempat tinggal kang nyenengaken. Inna saktemene ingsun anzarnakum adzaban qariba, meten-meteni sapa ingsun Allah kum ing sira kabeh adzaban qariban ing siksa kang parek. Yauma yandzurul mar'u, saat itu ing dalem dinane ningali sapa al mar'u awa-awaan ma ing kelakuan qaddamat kang wis ngelakoni ing ma apa yadahu tangan lorone man atau awake man wa yaqulul kafiru lan wis ngucap sapa wong kafir ya laitani menawa ingsun iku kuntu ana sapa ingsun ana iku turaban dadi debu. Terjemahannya, dzalikal yaumul haq, itulah hari yang pasti akan terjadi. Hari apa itu? Hari di saat ruh beserta para malaikat berbaris dengan lurus
Tidak ada yang bisa dan mampu berbicara saat itu. Semua terdiam. Boten enten sing wani ngomong. Illa man adzina, terkecuali orang-orang yang mendapatkan izin untuk berbicara dari Allah yang Maha Pengasih. Wa qala shawaba, dan ia akan berkata dengan benar. Hari tersebut di mana hari di saat Allah menghancurkan alam semesta. Bumi yang diinjak sudah tidak lagi bumi seperti sekarang. Dirubah oleh Allah dengan hamparan putih baydo, kayak perak. Langit sudah dibelah oleh Allah. Meteor-meteor sudah dihancurkan satu dengan yang lain berbenturan, sehingga asapnya masuk ke dalam alam bumi. Saat itu para malaikat turun dari atas langit ke permukaan bumi. Manusia dibangkitkan dari alam kubur. Masing-masing akan bergabung dengan kelompoknya. Saya pernah cerita ada 10 kelompok umat Gusti Kanjeng Nabi saat itu. Semuanya celaka. Mereka dianggap tidak termasuk golongan orang-orang yang beriman, sekalipun sholat. Enten sing berbentuk wajahnya seperti kera, enten sing melakune kelawan raine, diseret sikile, naudzubillah min dzalik. 3 kilo mawon nek kapak melaku kelawan rai. Nggih, alus barang. Nah, 3 kilo mawon diseret melaku kelawan raine. Roto. Dan niki mahsyar niku ndek pundi, jenengan wafat ndek pundi. Allah. Enten sing terputus. Sikile terputus, tangane terputus, buntung. Melakoni glundung. Macam-macam. Mereka akan dipisahkan oleh Allah dari rombongan orang-orang yang beriman. Sudah pernah itu diterangkan. Kemana mereka dibangkitkan dari alam kubur? Untuk dikumpulkan di dalam satu tempat yang bernama mahsyar. Disitulah mereka akan menanti untuk dimintai pertanggungjawaban. Ada riwayat mengatakan mahsyar itu adalah tempatnya nanti akan ada di Baitul Maqdis, Palestina. Itu mahsyar nanti yang akan terjadi di situ. Napa boleh kok teng Baitul Maqdis? Karena banyak mufassir yang mengatakan bahwa jarak yang paling dekat antara bumi dengan langit adalah Baitul Maqdis, Palestina. Ternyata rahasia dibalik semua para nabi kebanyakan dilahirkan di Baitul Maqdis, ya kan? Sinten nabi sing betul di Baitul Maqdis? Semuanya. Kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelahnya di Baitul Maqdis. Mereka ini kiblatnya umat Islam sebelum menghadap ke Ka'bah pertama kali menghadap ke Baitul Maqdis. Kiblatnya Nabi Ibrahim Baitul Maqdis. Kiblatnya Nabi Isa, kiblatnya Nabi Musa, semuanya Baitul Maqdis. Bahkan pertama kali Islam dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kiblatnya itu menghadap Baitul Maqdis.
Itu pertama kali. Enten apa nih Baitul Maqdis nih? Sampai semua para nabi dilahirkan di situ, kebanyakan makamnya juga di situ. Ini rahasianya. Bahkan sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika di Isra Mi'rajkan, ya, dari Mekah lewat di situ Madinah. Dugi Madinah lewat di situ Palestina. Napa Gusti Allah mboten mampu dengan kendaraan buruk yang disediakan oleh malaikat Jibril untuk dinaiki oleh Nabi Muhammad dari Mekah langsung nembus ke langit? Ya, ojo teko Mekah teko Indonesia tutup. Ya. Buruk. Hayawan surga, subhanallah. Hayawan surga sudah diturunkan oleh Allah di alam yang bukan alamnya, alam bumi. Nih, nama bentuk penghormatan untuk memfasilitasi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat hendak diisrakan oleh Allah Subhanahu wa taala, memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Mengapa Allah memanggil? Untuk menghibur, tasliyah, menghibur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena beliau saat itu dirundung dengan amul huzun, hari duka, bela sungkawa. Sak mantune ditinggal wafat pamane, ditinggal wafat sinten? Garwane Siti Khadijah, mari ngoten ditinggal wafat pamane. Nemen susah kedua orang ini orang yang paling berperan di dalam perjalanan dakwah Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka tuh kalau ditinggal nggih tambah sakarpet yang kafir saat itu akhirnya susah beliau. Dakwah mboten diterima, ditolak, diusir dari tempat kelahirannya. Allah menghibur hati beliau. Tempun hiburane. Nah, ini gila hiburan sing bener warna. Jenengan pelajaran nih. Segalau apapun dalam kehidupan yang pernah jenengan lewati, nek saged umpamane kepingin dolek hiburan sing bener. Salah dolek hiburan, kuatir datang ajal saat melakukan kesalahan tersebut. Kayaknya Nabi hiburan nih, Isra Mi'raj, buyar pun kepanggih kali Gusti Allah hilang. Napa kendaraan ini buruk? Ya. Itu buruk kendaraan surga, diturunkan oleh Allah di alam yang bukan alamnya. Napa? Menghormat, menfasilitasi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kendaraan buruk niku nggih nek ningali riwayat nisore kuda ndukure keledai. Itu buruk. Lah nek sing ngenten ndek imajinasi napa niki? Niku sing ndas wong wedok niku wis goro niku, mboten ngoten nggih. Mosok awake jaran ndase wong wedok ayu bisa. Wong niku buruk niku kendaraan surga. Dukure ngandhape jaran, nisor nggih ngandhape jaran, dukure khimar tengah-tengah. Cuma mboten sakit pantat jenengan kaya numpak kuda ngoten. Mboten. Ya. Anteng. Dadi nek kawak enten jalan sing ngeten-ngeten kakinya kalau memang jalannya itu naik, kakinya memanjang, tangannya memendek. Jadi melakukan ingatan terus. Ya, meskipun jalannya naik gunung, tangannya ini memendek, kakinya memanjang secara otomatis, berarti melakukan ingatan terus. Mboten enten ndang terus sama diuncal atau jarane mboten enten nek donya sering diselentik diuncal jarane. Nah niku mboten stabil terus. Kok cara gelas itu mboten numplek. Kendaraan surga. Satu langkahnya seperti pandangan mata memandang. Nah, kalah jet pun ya.
Nih, koyok dene pandangane sejauh mata memandang itulah satu langkah yang ditempuh oleh buruk. Tapi ngeten nglampahi. Unik. Oh, unik. Apakah tidak mampu Allah memberangkatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat berrebahan di Hijr Ismail, dibangunkan oleh malaikat Mikail, disertai oleh malaikat Jibril, kemudian dibuka dadahnya untuk disucikan lagi. Sudah suci tapi ditambahi dengan kesucian dan hikmah. Napa mboten mampu Gusti Allah memberangkatkan ke Sidratil Muntaha langsung lewat Mekah? Jalan alternatif mampu. Tapi nopo kok dilakokaken dhisik nang Madinah. Dugi Madinah nang Pales. Ngene kok hikmahe. Ketika enten ndek napa Madinah terus malaikat Jibril ndek kene iki kanjeng Nabi tempati hijrah panjenengan mangke. Turun kanjeng Nabi salat 2 rakaat. Turun kanjeng Nabi salat 2 rakaat. Iya. Enten apa nih Madinah saat itu? Mboten enten apa-apa nih gersang. Enggak dikenal. Yathrib saat itu dikenalnya sebagai Yathrib. Mboten dikenal, mboten enten apa-apa nih. Enggak ada nabi yang dilahirkan di situ. Enggak ada nabi yang pernah diutus di kota Madinah, mboten enten. Kota mati. Tapi sekarang harum. Berkat sinten? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lho nek umpamane Kanjeng Nabi dilahiraken di kota Palestina, ya maklum mulyane Palestina sadurunge Kanjeng Nabi lahir wis mulya Palestina. Dadi cek mboten terkesan kaya ngoten. Oh Kanjeng Nabi iki kramate gantung. Pole dilahir Palestina katut mulya gara-gara Palestina. Ngaten kok sak mangken niki Gus-gus ya kramate gantung, gak tau ngaji tapi diulamakno. Ya pole Gus kramate gantung ya urip dhewe ya belum tentu dadi Gus. Lho kan ngoten. Nggih. Lah kersane mboten enten kesan kaya ngoten oleh masyarakat. Makanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di kota Mekah. Enten apane Mekah saat itu? Ya. Ya bener enten Ka'bah. Tapi mboten kok Palestina. Subhanallah. Uripe Ka'bah saat Kanjeng Nabi diutus. Neng dijadikan kiblat saat Kanjeng Nabi diutus. Haji enten, tapi kiblat mboten. Kiblat pertama kali Kanjeng Nabi menghadap ke Palestina. Dan ini rahasia nih. Diberangkatkannya Gusti Kanjeng Nabi lewat Baitul Maqdis. Mengapa? Karena pintu langit, ada riwayat mengatakan pintu langit itu lurusnya Baitul Maqdis. Dan jarak yang paling dekat antara bumi dengan langit adalah Baitul Maqdis. Makanya Rasulullah SAW eskalatornya lewat Baitul Maqdis, naik ke atas Sidratil Muntaha. Dan dikumpulkan para manusia di situ yang akan menjadi mahsyar. Riwayat wallahu alam bener boten nih, yang jelas sebagian ulama tafsir mengatakan seperti ini. Mahsyar tempat berkumpulnya manusia kelak yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah satu persatu. Niku ndek pundi Baitul. Lah nek sampeyan wafatnya di Harmoni, melakuni liwat rai, tutuk Baitul Maqdis dadi napa sampeyan? Nah. Sing glundung dadi napa? Sing buta. Allah. Non wis buta tuli. Ada kelompok rombongan umat Nabi Muhammad SAW digiring oleh Allah dari alam kuburnya ke mahsyar dalam kondisi buta dan tuli. Non dikandani kupinge budek, ngerabah, napa sih dicekel? Enggak ini saniki sampean ngerambat tembok saged tutuk. Oma ke oma ngerambat tembok saged tutuk. Ngene kadang-kadang ketatap cagake listrik cetuk geblak ora. Saaken nih wis mlakune ketemek-ketemek mboten ketingal ngerabak ketatap dasin listrik. Geblak di pinggir dalan saaken. Kejadian nih. Niku sing ketabrak. Asale ningali. Cuma hari ngoten mboten saged ningali, mungkin kan diabetes mboten ningali, tapi tetap sregep.
jamaah ngeblak gara-gara ketabrak cagai listrik. Padahal jarak kinten-kinten 300 meter untuk kinggiriane antara masjid untuk kinggiriane. Ngoten ketabrak. Lah nek teko kene nang Baitul Maqdis, gak ono sing diraba, gak ono sing digawe cekelan, gak ono sing digawe tongkat, dikandhani padha budheke. Satu rombongan padha budheke kabeh. Nun berapa miliar wallahu alam niku, Pun. Dadi mboten enten sing pijen niku mboten kenal rombongan liyane, sing dikenal ya rombongan padha pijake padha budheke. Duka napa Gusti Allah anggene ngatur wallahu alam. Kuasa Gusti Allah nggih. Dadi iki rombongan budhek sak bisune pisan, iki rombongan kerah. Sedaya ngoten iki. Berapa miliar kerah tok. Dadi koyo gak ono wong liya sing ono cuma kerah tok. Memang karena dia masuk dalam golongan kerah tersebut. Dikirim untuk mahsyar. Ketika enten di mahsyar, antri satu persatu. Yok nopo panase, yok nopo luwene, yok nopo kesele, wis membisu, berdiri antri. Boten dahar, boten ngunjuk. Ya napa jawab antri nih? Wong antri raskine kadang-kadang males kok. Ngenteni buyar mari kon dipareng di omahe panitia nggih cek gak soro antri. Gak lubut oleh mek 600. Nah, tapi antri ini kaya ngono. Jare ini niku. Nah, padahal mek pinter wong sak kampung niku gak sanggup. Nggih. Terus antri sing angsal gajian pensiunan. Nggih, ngantri pisan. Kadang-kadang tekoni jam 6. Durung dibuka pose pun antri lenggah saking wedine angsal nomor mburi. Lho ngoten si angsal nomor mburi kok. Muantri wegah. Nen, wah niki ngadeg, mboten enten AC-ne, mboten dahar, mboten ngunjuk ngadeg. Antri ngenten diperhitungkan. Satu persatu berapa usianya wah kapan mari ini niki. Nggih. Jare Gusti Allah, liyakum fulan ibnu fulan lil ardi ala Allah. Ayah fulan bin fulan berdiri. Sini untuk menghadap kepada Allah. La yakun bainahu wa bainahu tarjuman. Saat itu hanya 4 mata. Allah dengan hamba. Bukan yang lintuis. Tidak ada juru penterjemah, enggak ada. Melihat ke kanan, ia melihat amal kebaikannya. Melihat ke kiri, ia melihat amal keburukannya. Ke depan melihat siratal mustaqim, ke bawah melihat neraka jahanam. Bingung, Bun. Dan terus saat itu mulut terkunci. Al yauma nakhtimu ala afwahihim. Saat persidangan aku kunci mulut-mulut mereka yang biasa berdusta. Maksud ngomong nih guys. Sing ngomong wa tukallimuna aidihim, sing ngomong tangane. Lho lah tangan gak lambene kok iso ngomong lho. Nen. Ya. Lah masih niki lak padha ae ya. Sing nyiptakan iki iso ngomong ya pangeran. Saking dibentuk lambe mek ngoten tok mawon. Masih gak dibentuk lambe nek Bapak Gusti Allah ngersakaken ngomong napa ternyata bebatuan berbicara. Nanti kepireng kan? Kanjeng Nabi nyakup waktu semua sahabat yang duduk di depan beliau mendengarkan. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dikasihkan oleh Rasulullah kepada Sayyidina Abu Bakar. Dipegang itu batu oleh Sayyidina Abu Bakar. Berbicara tetap subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dari Sayyidina Abu Bakar diberikan kepada Sayyidina Umar, tetap berbicara. Pegang Sayyidina Utsman, tetap berbicara. Pegang kepada Sayyidina Ali, tetap berbicara. Setelah itu sudah mandek. Isaron apa nih? Mandeknya kalau di Sayyidina Ali. Nih, memang banyak khalifah, isyarat khalifah nih. Urutnya itu banyak. Mandek nih Sayyidina Ali. Wah, tuh betul ngomong malih, Bang. Dipegang sama siapa? Betul ngomong malih, Bang. Meneng, Bang. Dek budi lambe nih. Endi nyawon, kalau iso ngomong semuanya mendengar. Allah menghendaki. Saat itu tangan yang berbicara para. Nan
Dadi mboten saged jenengan niku nutup-nutupi mboten saged. Sikil menjadi saksi, tangan berbicara. Nggih. Satu persatu di sidang koyo ngoten niku. Ya Allah. Sampai dengan ini dikatakan inna andzarnakum la ya. Mereka hari tersebut terus Gusti Allah, dzalikal yaum, hari tersebut al-haq adalah hari yang pasti akan terjadi. Benar-benar hari tersebut akan terjadi. Faman syaa'a ittakhadha ila rabbih ma'aba. Maka barang siapa yang menghendaki keamanan di hari tersebut, sinten tiyang yang menghendaki kesantosaan di hari tersebut, siapa orang yang menghendaki kebahagiaan di hari tersebut, di saat enggak ada orang yang bisa berbicara, di saat orang antri untuk disidang, ittakhadha ila rabbih ma'aba, hendaklah ia menempuh jalan untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita menginginkan di hari tersebut tergolong orang yang selamat, nek kapak kula kali panjenengan menginginkan di hari yang sangat dahsyat tersebut, di hari yang huru-haranya sangat menakutkan tersebut menjadi orang yang beruntung, hendaklah kula kali panjenengan menempuh jalan untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikuti jalan yang benar. Pompong sik durung ngalami hari tersebut. Kersane di hari tersebut kita tergolong orang yang selamat. Wis bener ngeten alhamdulillah, Pun. Nggih, upayakan sing koyo ngeten iki diistiqomahkan. Wae nyambut gawe monggo. Wae nyambut gawe. Wae istirahat, wae ngaji, beri hak itu. Nih, beri hak. Jangan sampai kayak lintu-lintu nih lali sembarang kali ini nyambut gawe tok sing diurisi. Tenang lah. Nek Gusti Allah diabaikan mboten enten ketenangan. Enggak akan ada ketenangan. Man tarakas shalah al khairu anhum walla. Sinten tiyang sing ninggalaken sembahyang, ninggalaken kesaenan, ninggalaken ibadah, maka kebaikan akan berpaling darinya. Tidak ada kebaikan. Dalam sisi apapun tidak ada kebaikan akan berpaling darinya. Dan muka-muka diparingi istiqomah kalian Gusti Allah. Mari ngaten inna anzarnakum adzaban qariba, jare Gusti Allah. Sesungguhnya kami telah memberi peringatan kepadamu hai orang-orang kafir tentang siksaan Allah yang sangat dekat. Allah sudah banyak menakut-nakuti mereka orang-orang kafir bahwa siksaan Allah itu dekat. Lu hari kiamat kan belum tahu kita datangnya. Iya, pokok sesuatu yang pasti akan datang itu dianggap dekat. Nih, sesuatu yang pasti datangnya itu dianggap dekat. Kiamat pasti datangnya dekat. Nabi Isa akan turun dari langit, pasti datangnya dekat. Imam Mahdi Al-Muntadhar yang akan berperang melawan Dajjal, pasti datangnya dekat. Itu tanda hari kiamat. Semua tanda-tanda hari kiamat yang pasti datangnya itu dianggap dekat. Kata tanda-tanda hari kiamat ini. Sak mangken pun rodok nampak padahal. Nggih. Jare Kanjeng Nabi, malaikat Jibril menjelma seperti manusia datang kepada Kanjeng Nabi bertanya, "Akhbirni anis saah." Kanjeng Nabi sampean kandhani kula niki kapan datangnya hari kiamat. Kanjeng Nabi menjawab, "Mal mas'ulu an nabi a'lama minas sa'il." Sing ditakoni gak luwih ngerti daripada sing takon. Atene padha-padha mboten semerape. Mari ngoten malaikat Jibril angget malih. Fa akhbirni an amaratiha. Nek kapak ngoten nggih sampean kandhani mawon kula niki tentang tanda-tanda datangnya hari kiamat. Dijawab kali kanjeng Nabi, tanda-tanda hari kiamat antalidal amatu rabbataha. Kalau ada budak melahirkan majikannya. Kanjeng Nabi mboten jelasaken secara detail, mboten, kalimatnya global, tergantung siapa yang mentafsirinya.
Tapi dengan ilmu otomatis mentafsiri mboten sembarangan. Nih. Ada sebagian ulama yang mengatakan ibu yang menjadi babu daripada anaknya. Sak mangkin mulai rodok kata, mantune nang pabrik, anake nang pabrik, putune titipno ibu ngesikno mi anake ngomong anake. Nggih, anake wis gedhe karepe istirahat, ternyata dititipi putune. Ya bagian ngedusi, bagian dulang, bagian uru-uru, bagian gendong, babu pun. Pun Bu zaman di omah mawon bersih-bersih di omah, kula sing kerja ngin gajian kula kena sampean. Belum tentu lebih berat pekerjaan di pabrik daripada di oma. Mungkin lebih berat di oma. Sik masak, sik kora-kora, sik ngepel, sik ngelempit, sik ngepi. Nen, sik umbah-umbah, sik ngepi, sik ngelempit, ngepel oma, bungku. Pabrik paling nek istirahat ngeten ngadeg. Mboten paham, napa lenggan apa? Mboten paham iki di pabrik nih. Lenggan apa ngadeg mboten paham kerjane nih. Nah, tapi kan mboten full. Nggih. Enten istirahat mboten yakin mereka Pak full mesti nyolong istirahat sampean. Lah niki ning griya koyo ngoten. Sekarang banyak sing koyo ngoten niku, Pak. Nah, ada yang menafsir itu di antara tanda hari kiamat. Antalidal amatu rabbataha. Wa antarul hufatal urata ri'a asya yatatawaluna fil bunyan. Uripe dudu wong sugih mlakune nyeker. Pakaiane ya muda. Maksudnya muda napa? Zaman sak mangke mboten sing muda. Muda ora. Nah, berpakaian tapi telanjang. Nggih. Nek zaman Kanjeng Nabi, ya opo sih berpakaian tapi telanjang niku? Ndak nutuk. Nggih, zaman samangkin berpakaian tapi telanjang, ya wis ketok benesuk. Senam ya. Nun jawab nih. Lu ngecap di tengah gak isin nih lho. Allah. Lho sing lanang gak cemburu kok masih bojone dilatih wong lanang ya. Sing wedok pakaian ngoten, nggih, sing nglatih senam wong lanang, sing wedok sing lanang mboten cemburu. Enjoy mawon, gak apa-apa pokok sehat. Ya apa tanggung jawab ini. Sing liwat niku izin ora. Izin ngecap ngoten. Napa sih berpakaian niku napa nih? Sing ditutupi napa nih? Dukuri yo tambah bededek. Ini sore ingat, betul pakaian nih. Itulah yang dimaksud dengan rayanya Nabi saat itu berpakaian tapi telanjang. Ada dua orang yang melakukan kemaksiatan sebagai calon penghuni neraka yang aku belum pernah melihat kedua orang tersebut. Kanjeng Nabi ngatakan, sinfani finnar, lam ara mithlahuma. Ada dua kelompok yang akan menjadi calon penghuni neraka yang aku belum pernah melihat kemaksiatan yang dilakukan ini. Dan keduanya ini tidak akan mencium aroma surga. Nek ambune tok mboten ngambu, apa maneh mel? Padahal aroma surga itu 500 tahun perjalanan sebelum nyampe sudah tercium. Jenengan oh ndamel parfum nopo tutuk ngriki kula mboten ambu. Jarake bal sak meter 2 meter. Surga 500 tahun perjalanan sebelum nyampe sudah tercium aroma harumnya. Nek pun ambu, ya kayak jenengan katanya ndoleki acara kemanten ndek ndi lagi, abane iki salone, katanya acara maulutan, selawatan. Lah abane iki selawatane gampang ndoleki ini soalnya krungu. Surga mboten krungu tapi mambu, gampang ndolekane. Kayak kucing niku. Ketemu ya, masih sepel di sini tadi lemari rangkap telu lho ketemu. Soalnya indra niki ini mandi, Bro. Ini dua orang tidak akan mencium aroma surga. Siapa yang pertama? Laki-laki yang suka membawa cambuk kesana kemari, membawa cambuk untuk mengancam orang lain dari ketenangannya. Wong liya gak oleh tenang, wong liya selalu diteror. Zaman sak mangkin teror. Dia selalu mengancam keamanan orang lain. Dia tidak akan mencium aroma surga. Calon penghuni neraka yang tidak akan mencium aroma surga.
pun seneng ngancam. Duka enten pidana napa mboten ngancam niku? Enten pidana nih ngancam. Mungkin enten ya. Leng ada pidana mboten angsal niku. Neror niku. Nomor kali nisaun sing jare kanjeng Nabi. Sing nomor loro sing gak akan mencium aroma surga, calon bangun neraka nisaun wong wedok. Kasiat berpakaian. Ariat tapi telanjang, berpakaian tapi telanjang. Mailat, mumilat. Mailat niku nek apa melaku lenggak-lenggok ngeten. Dadi melaku niki satu jarum. Dan jalannya itu cuma satu, sikile gak sampai metu teko jarum. Jarum kan lurus. Dadi sikile lurus. Lah sikile lurus pokoknya gede lah yang ini. Nah, niku lenggang-lenggong nih. Banyak di setting ngoten melaku nih. Sama saat ini sama tingali. Fashion nih. Nah, melaku nih tok ono corone. Nggih. Niku sikile lurus menawa. Umpamane sama paringi dalan sakniki, mboten medal lho gini iki. Masih waduh mlaku mboten medal gini iki. Dadi kenceng lurus ngeten sikile. Lah nek bodine gede mlakune kenceng apa gak? Dul ngoten. Nggih. Niku mailat jenenge, mboten angsal ngoten niku. Mumilat seneng rayu. Gak kena ketok wong lanang ganteng. Hah? Pertama kali sharing, iya sharing, curhat, mari ngono, nah, tuh kemarin ngono apa mari curhat, leng, subhanallah, mailat mumilat niku, ruusuhunna ka asnimatil bukhti, dek dukure sirahe dek kene muncul kaya dene punuke unta, konde. Ngetren gak mungkin kudungane rapet tapi ndukure bun-bunan ana muncule ngeten. Nek dara citu. Nggih. Sebab dara citu jenengan. Nggih. Nah, nggih dara ngeten enten nggih citu niki enten puncuke ngeten niki. Niku ngoten. Sak mangken ngetren ngoten niku. Sak ning-ningi ngoten sane, sak bunyi-bunyi la haula wala quwata illa billah. Lho soalé bikin laki-laki tertantang ngoten. Sopo rek ngoten. Subhanallah. Itu sudah disabdakan oleh kanjeng Nabi. Ru'usunna kasnimatil bukhti. Ya, niku ngoten. Ketika disidang kalian Gusti Allah, ya napa sengsarane. Sampai kafir niki ngomong ngeten. Nah, jenengan diparingi solusi. Nek kapak menghendaki untuk selamat, ambil jalan menempuh kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna andzarnakum adzaban qariba, cari Gusti Allah. Kami menakut-nakuti orang-orang kafir kalian, orang-orang kafir, siksa kami sangatlah dekat. Apa yang akan terjadi itu dianggap dekat. Semua yang pasti terjadi dianggap dekat. Kematian pasti apa badan? Dekat. Jangan dianggap oh si enom aja si enom. Pirang-pirang mati durung tuwek. Nggih, leng nggih. Oh kalau sik sehat, oh cek muni sik sehat. Tiang mati garik loro kuatah. Loro gak mati-mati yo. Yo kathah. Jangan dianggap jauh, semua yang pasti jangan sampai dianggap jauh. Niki Gusti Allah matur, "Inna andzarnakum adzaban qariba, yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah." Hari di saat seseorang melihat apa yang ia lakukan. Almar'u di sini adalah orang mukmin. Almar'u di sini adalah orang mukmin. Nggih. Ada riwayat yang mengatakan almar'u di situ adalah Abu Salamah. Abu Salamah bin Abdul Asad Al-Makhzumi. Ya. Wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Orang-orang kafir karena enggak betah menunggu datangnya hisab, antri ngenteni dihisab kali pangeran, antri ngadeg saking boten kuwate gak telaten wong kafir. Kan saat itu nek ngene iki diterangkan Gusti Allah niku mengadili semua orang. Bukan hanya manusia. Nggih, jin diadili.
Bahkan hayawan pun saat itu akan diadili oleh Allah. Cuma karena mereka itu bukan mukallaf, tidak ada hukuman. Karena boten mukallaf, PT ngentup tonggone, ya gak disiksa oleh pangeran. Nek menungso zina, nih PT mbokne dintup, anake dintup, putune apa anak tuntutan mboten enten, soalnya PT mboten mukallaf. Tapi ketika PT nalikane ndek donya kok ngablok PT liyane, paham nggih? Benjing PT yang pernah ngablok akan dihidupkan kembali oleh Allah untuk dimintai pertanggungjawaban, dan ia akan dituntut untuk dikablok oleh yang pernah dikablok. Asu yang pernah gigit anjing yang lain, kambing yang pernah nerumbuk kambing yang lain, dibangkitkan lagi. Ada kambing yang bertanduk, ada kambing yang gak bertanduk. Yang bertanduk nerumbuk, yang gak bertanduk akan dibangkitkan, dibalik nanti dari kiamat. Sing boten bertanduk di dunya dadi bertanduk di yaumul kiamah. Sing bertanduk di dunya malah boten bertanduk. Untuk apa? Diseruduk sampai sing tau ditanduk. Niku tingkatan hayawan para rawuh. Tingkatan makhluk yang tidak mukallaf, sing mboten enten resikone swarga neraka, mboten enten. Diadili oleh Allah dengan seadil-adilnya. Setelah itu Allah berfirman, sak mantune diadili satu persatu, Allah berfirman kepada mereka, kuni turaba, hai hayawan-hayawan yang telah aku adili, jadilah kalian itu debu. Gusti Allah firman ngoten, mari ngoten lele weruh dadi debu ilang pun. Orang-orang kafir melihat kejadian seperti itu, paham nggih? Akhirnya mereka berharap kepada Allah supaya menjadi seperti hayawan, dengan mengatakan, ada pendapat yang pertama mengatakan, aku biyen lapo kok didadekno menungso, kok gak didadekno wedhus. Bahkan dek ngriki si rodok kereng mengatakan, kok gak digadekno babi. Jadi contohnya babi nih. Apa aku ben didadekno babi ya pangeran, soalnya wong kafir. Iya. Umpamane babi tau nyerondok, ya mari diserondok paling dadi debu wis ilang tuntutane wis. Nah, seperti itu. Ada yang mengatakan al-kafir di sini iblis. Al-kafir di sini iblis. Kenapa balik ke iblis? Iblis mengatakan kuntu turaba. Iya. Soalnya ketika iblis melihat azab yang akan disediakan untuknya, getun iblis nih. Iblis kan nanti sombong, boleh diciptakan dari api. Nabi Adam dinyek boleh diciptakan dari tanah. Nanti kepiring kan ceritanya niku, nih kan? Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Masa Gusti kula niki kudu sujud nang Adam. Saya lebih tua, lebih senior daripada Adam. Wong iblis niku tidaklah sejengkal tanah kecuali pernah dipakai sujud oleh iblis. Tidaklah sejengkal tanah terkecuali pernah dipakai sujud oleh iblis. Mari ngoten dikengken sujud nang Nabi Adam. Nggih sumbar. Mosok Gusti kula yang lebih senior sujud nang arek wingi. Itu yang pertama. Yang kedua, saya kan lebih mulia daripada ciptaan Adam. Wong saya diciptakan dari api, sedangkan Adam diciptakan dari tanah. Kan sombong. Gara-gara sombong niki lho, getun piambeke di akhirat. Sehingga ya Allah, lan apa kula ben dadi iblis diciptakan dari api? Kok kula ben diciptakan dari tanah seperti Adam, kan enak tempatnya di swarga. Mereka mengatakan, ya laitani kuntu turaba, semoga mandar mugo aku ini diciptakan teko tanah. Tapi wis di yaumul kiamah berharap ingin diciptakan dari padahal biar Nabi Adam dinyek-nyek boleh diciptakan dari tanah, awai sombong boleh diciptakan dari api, geletek di akhirat arep-arep kepingin diciptakan dari tanah kok Nabi Adam cek tempatnya dek. Iya. Hati-hati, kan mandi omong ini, ya, mandi
mandi ucape piyambak niki. Ada dua pendapat. Ya. Dan ini ada riwayat yang ketiga mengatakan al-kafir di situ adalah saudaranya Abu Salamah bin Abdul Asad. Jadi dua orang ini bersaudara. Yang mukmin Abu Salamah bin Abdul Asad. Niki sepupu kanjeng Nabi tapi dari pihak ibu. Abu Salamah niki, Abu Salamah itu adalah bibinya Rasulullah. Nih, duko kakak, duko adiknya Sayyidina Abdullah. Jadi bibi Rasulullah tiang istri Sima kali Abdul Asad gak ada yugo Abu Salamah. Berarti Abu Salamah ini sepupu nih Kanjeng Nabi tapi dari pihak ibu. Ada lagi saudaranya Abu Salamah namanya sinten? Namanya Al-Aswad bin Abdul Asad. Al-Aswad bin Abdul Asad. Ada pendapat yang mengatakan yauma yanzurul mar'u ayat ke-40. Al-mar'u di sini adalah Abu Salamah bin Abdul Asad Al-Makhzumi sing muslim. Sing mukmin wau. Lah sing yakulul kafiru, sing kafir itu yang dimaksud. Ada pendapat yang mengatakan yang dimaksud dengan al-kafir di situ adalah saudaranya Abu Salamah, namanya Al-Aswad bin Abdul Asad. Abu Salamah sepupu negostikannya Nabi, orang yang terkenal soleh. Itu termasuk as-sabiqunal awwalun. Termasuk as-sabiqunal, orang yang pertama kali masuk Islam bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nih, beliau juga pernah hijrah ke Habasyah. Beliau juga hijrah ke Madinah. 3 tahun dari hijrah ke Madinah, sepulangnya dari perang Uhud, luka, membengkak sampai parah, wafat. Abu Salamah. Nih, dialah orang yang pertama kali memegang buku catatan Yaumul Qiyamah diterima dengan tangan kanan. Diterima dengan tangan kanan. Pemimpin umat manusia yang menerima catatan amalnya diterima dengan tangan kanan berarti selamat. Itu adalah Abu Salamah bin Abdul Asad Al-Makhzumi, sepupu negostikannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, nego. Begitu wafat enggak ada garwa Abu Salamah, Hindun bin sinten niku disimah kali Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sak mantune disimah kali Abu Salamah, disimah kali Gusti Kanjeng Nabi. Niki nek mboten orang soleh ndak mungkin Kanjeng Nabi nerusaken, mboten mungkin. Nggih. Saking soleh tiang sampai Kanjeng Nabi siap untuk meneruskan daripada istrinya Abu Salamah. Berarti Abu Salamah itu orang soleh. Makanya riwayat mengatakan orang yang pertama kali daripada menerima buku catatan dengan tangan kanan adalah Abu Salamah. Sedangkan yang pertama kali menerima buku catatan dengan tangan kiri adalah niki saudaranya Al-Aswad bin Abdul Asad Al-Makhzumi niki. Ya. Hadirin rahimakumullah, dek niki mau dikatakan yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yada. Nih, kelak kalau kali sampean akan menyaksikan apa yang pernah dilakukan di dunia, akan menyaksikan terhadap apa yang pernah panjenengan lakukan. Mboten enten sing disembunyikan sama Allah. Maka beruntunglah mereka yang menempuh jalan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah kajian tafsir ayat ke-39 dan ayat ke-40. Selesai sudah pembahasan tentang surat An-Naba. Saged diambil kesimpulan apa mboten niki? Saged nggih? Saged nggih? Ada boleh tanyakan? Mboten. Cukup pun isani. Sampun.
ngapunten kula kinten cekap semanten mawon kajian kita muga-muga ditadosaken ilmu yang dapat menerangi kegelapan manah kula kali panjenengan. Sing tebih muga-muga dadi celak, sing sasar muga-muga dadi bener, sing sakit diparingi kesehatan, dipanjangkan yusone kalian Gusti Allah, yang dikehendaki untuk dipanggil oleh Allah muga-muga kawontenan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin bisirril Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Hadanallahu wa iyyakum ila shiratal mustaqim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.